Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, terdiri dari Muhammad Alwan, Muhammad Yunus, dan Muhammad Arfan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bagian analisis kebutuhan atau software requirement specification dari sistem yang kami rancang, yaitu nama sistem kami, Sistem Manajemen Berbasis Web PT Surabaya Las. PT Surabaya Las adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat bangunan dan konstruksi besi. Dengan memiliki 3 cabang di Kabupaten Maros, selama ini proses pencatatan dan pengolahan data masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, kami merancang sebuah sistem berbasis web yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan, mulai dari manajemen proyek, perhitungan RAB, transaksi penjualan, hingga pembuatan laporan otomatis dalam satu platform. Sistem yang kami rancang mencakup beberapa fitur utama, yang dimana pada halaman pertama itu landing page-nya menampilkan profil perusahaan, portofolio proyek, dan katalog produk yang terintegrasi dengan Shopee untuk memperluas jangkauan penjualannya. Yang kedua adalah manajemen proyek, yang dimana admin dapat menginput data proyek dan menghitung RAB secara otomatis. Yang ketiga, transaksi penjualan. Kasir dapat menginput data penjualan, memverifikasi pembayaran, dan mencetak kwitansi. Kemudian yang keempat, laporan otomatis. Sistemnya akan menghasilkan laporan operasional untuk membantu pemantauan kinerja bisnis yang ada. Adapun karakteristik penggunaannya, yang dimana sistem ini memiliki 3 jenis pengguna. Pertama, pengunjung publik yang bisa memilih beranda, katalog, informasi kontak, dan dapat dialihkan ke Shopee untuk pembelian produk yang mereka ingin beli. Yang kedua, admin yang memiliki akses menu untuk manajemen proyek dan perhitungan RAB. Kemudian yang ketiga, kasir yang dapat menginput data transaksi penjualan. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang sistem kami identifikasikan. Yang pertama, FR01, sistem dapat menampilkan profil perusahaan dan informasi kontrak pada mitra. FR02, sistem dapat menampilkan katalog produk dan mengarahkan pengguna ke Shopee. 03, sistem memiliki fitur login untuk memisahkan akses admin dan kasir. 04, admin dapat melakukan perhitungan dan penyimpanan data RAB proyek. 05, kasir dapat menginput detail penjualan dan memproses pembayarannya. 06, yang terakhir, sistem dapat menghasilkan kwitansi dan laporannya secara otomatis. Adapun kebutuhan non-fungsionalnya, yang dimana kami juga mendefinisikan kebutuhan non-fungsional ini dari sisi keamanan. Sistem ini dilengkapi enkripsi pada proses login dan perlindungan data di database PostgreSQL. Dari sisi aksesibilitasnya, sistem dapat diakses secara online melalui domain hosting publik. Dan dari sisi UX-nya, desain antarmuka harus sesuai dengan kebutuhan mitra menggunakan mockup dari Figma. Untuk bagian use case dan aktivitas diagramnya, untuk menggambarkan alur sistem, kami membuat use case diagram yang menunjukkan interaksi antara 3 aktor utama, yaitu pengunjung, admin, dan kasir. Dengan sistem, kami juga menyusun aktivitas diagram untuk 2 proses utama, proses transaksi penjualan oleh kasir dan proses manajemen proyek serta perhitungan RAB oleh admin. Dan proses manajemen proyek serta perhitungan RAB oleh admin. Kedua diagram ini memperlihatkan alur kerja sistem secara detail dan terstruktur. Adapun kriteria penerimaannya, sistem kami ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria berikut. Sistem dapat mengelola fitur CRUD untuk data proyek dan penjualan tanpa adanya error. Yang kedua, perhitungan RAB memberikan hasil yang akurat sesuai input material. Dan yang ketiga, laporan dapat ditampilkan dan dicetak sebagai bukti transaksi. Dan tingkat keberhasilan pengujian mencapai minimal 90%. Selanjutnya kami akan memaparkan bagian dasar perangkat lunak dari sistem yang kami rancang, yaitu sistem manajemen berbasis web PT Surabaya Las. Halaman pertama yang akan dilihat oleh pengunjung adalah halaman beranda. Di bagian paling atas terdapat navigasi bar yang menampilkan logo PT Surabaya Las beserta menu-menu navigasi seperti beranda, tentang kami, katalog proyek, kontak dan login, serta fitur pencariannya. Dan di bagian hero atau banner utama menampilkan foto suasana pengelasan dengan teks besar solusi tas dan konstruksi terbaik di Maros. Kemudian ada pun tombol aktif yang dimana itu ada lihat proyek kami akan masuk ke dalam halaman proyeknya. Kemudian untuk tombol aktif pada hubungi kami sekarang akan masuk ke dalam halaman kontaknya. Untuk halaman kedua yaitu halaman tentang kami. Jadi halaman tentang kami ini menampilkan foto nyata toko PT Surabaya Las sebagai banner utamanya. Kemudian halaman ketiga yaitu halaman katalog produk.
Pada halaman katalog produk ini dirancang untuk menampilkan seluruh produk-produk yang tersedia di PT Surabelas. Bisa dilihat setiap kartu produk dilengkapi ikon keranjang belanja yang akan mengarahkan pengunjung ke platform Shopee untuk melakukan pembelian sesuai dengan batasan sistem yang telah kita definisikan sebelumnya. Untuk halaman keempat adalah halaman proyek. Halaman proyek ini menampilkan portofolio layanan konstruksi yang telah dikerjakan oleh PT Surabelas. Untuk halaman kelima adalah halaman kontak. Halaman kontak ini menyediakan informasi lengkap dengan menghubungi PT Surabelas. Di sebelah kanan ini adalah embed Google Maps yang menampilkan lokasi toko PT Surabelas secara interaktif. Halaman login. Halaman terakhir ini pada bagian desain publik adalah halaman yang berfungsi sebagai gerbang pemisah antara tampilan publik dengan sistem internal. Halaman login ini sesuai dengan kebutuhan fungsional FR03 dan telah kami tetapkan di SRS, yaitu sistem yang memiliki fitur login untuk memisahkan hak akses antara admin dan kasirnya. Mungkin demikian penjelasan mengenai desain perangkat lunak dari sistem manajemen berbasis web PT Surabelas. Baik, pada bagian ini kami akan melakukan pengujian fungsional terhadap sistem manajemen berbasis web PT Surabelas yang telah kami kembangkan. Yang dimana pengujian ini kami menggunakan adalah use case testing. Pada pengujian pertama itu adalah TC01, yaitu login dengan data yang benar. Skenario ini akan menguji apakah sistem dapat mengenali pengguna yang sah dan mengarahkannya ke halaman dashboard, di mana saya mengisi dengan benar sesuai arahan admin dengan password admin 123, dan hasilnya akan menampilkan sebuah pop-up. Ini akan menampilkan dashboard dengan lengkap, dengan menu sidebar, notifikasi, dan lain-lainnya. Kita akan kembali ke TC02, yang dimana saat penguser atau pengguna memasukkan password dengan salah. Misal kita ubah di sini admin benar sudah benar, namun kita ubah passwordnya dengan sembarang. Di sini itu hasilnya sistem akan menampilkan pesan error dan tidak akan memberikan akses ke dashboard. Kemudian login dengan file yang kosong atau tidak ada yang kita isi sama sekali. Nah, ketika dikosongkan, maka akan memunculkan pop-up please fill out this file, yang dimana expel result ini adalah muncul pesan validasi yang meminta pengguna mengisi file terlebih dahulu, dimana kita akan melanjutkan ke pengujian model kontennya, yang dimana pada model ini akan digunakan oleh admin untuk mengolah katalog produk setiap produk yang ditampilkan ke publik. Kemudian kita akan menguji fitur dari ke Shopee. Nah, pada pengujian ini kebutuhan fungsional SRS kami menyatakan bahwa fitur ini itu mengarahkan pengguna ke Shopee, yang dimana expert resultnya adalah sebuah browser yang menampilkan halaman Shopee yang sesuai. Ketika kita klik linknya, nah dia akan keredik sebuah halaman Shopee seperti itu, yang dimana ini sudah sesuai dengan dinyatakannya sebuah pas seperti itu. Saya akan melakukan pengujian COD-nya. Di sini kita masukkan nama proyek seperti pembangunan atap masjid. Di sini deskripsi proyek itu bisa diabaikan atau diarahkan oleh adminnya. Simpan. Hasilnya proyek baru akan tersimpan dan muncul daftarnya. Yang dimana pada modul ini itu dinyatakan pas karena menampilkan sebuah pop-up yang menunjukkan bahwa hasilnya itu berhasil. Kemudian kita akan melakukan edit proyek, yang dimana expect resultnya adalah ketika data proyek berhasil diperbarui dari daftar, maka akan menampilkan pop-up hasil perubahannya. Kita edit, yang dimana namanya kita ganti menjadi Alwan, lalu update. Nah, di sini tuh dia menampilkan sebuah pop-up yang dimana proyek berhasil diperbarui. Ini menunjukkan bahwa pada fitur edit proyek itu expect resultnya itu berhasil diwujudkan. Demikian pengujian fungsional sistem manajemen berbasis web pada PT Surabelas dari kelompok kami, yang dimana ada beberapa test case yang telah diuji yang mencakup seluruh modul sistem, yaitu logging, kelola konten, kelola proyek, dan lain-lain. Nah, berdasarkan hasil pengujiannya, seluruh test case dinyatakan pas sehingga tingkat keberhasilan mencapai 100%. Melampaui kriteria penerimaan minimal 90% yang ditetapkan di SRS, sistem ini dinyatakan telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang tercantum dalam dokumen tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.